Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat shopping cart app dengan Vue dan Vuex. Ini adalah demo dari aplikasi shopping cart yang akan kita buat. Di sebelah kiri adalah produk list yang menampilkan produk-produk elektronik, dan di sebelah kanan adalah shopping cart yang akan menampilkan item-item yang dimasukkan ke dalam shopping cart. Dan di atas ini ada navbar, dengan di sebelah kanan sendiri ini adalah total quantity counter yang akan bertambah ketika kita menambahkan quantity atau menambahkan item ke dalam cart. Ketika kita mengklik add to cart button, item tersebut akan tampil di dalam shopping cart dan quantity akan terupdate, total price juga akan terupdate. Begitu juga dengan ketika kita menambahkan quantity, total price akan terupdate, total quantity juga akan terupdate. Kita juga bisa mengurangkan quantity atau menghapus item di dalam cart tersebut. Kita bisa menambahkan beberapa item yang berbeda, bisa mengupdate atau menghapus, dan kita juga bisa mengklik checkout button, akan ada loading, kemudian tampil pesan order successfully placed. Kita juga bisa mengklik pesan ini dan pesan tersebut menghilang. Untuk stylingnya, kita akan menggunakan Bootstrap 4 karena kita tidak fokus ke dalam CSS-nya, kita akan fokus ke Vue dan Vuex. Kita akan menggunakan Vue CLI untuk membuat Vue application. Jika kalian belum menginstal Vue CLI, kalian bisa menginstal dengan menjalankan command ini. Selanjutnya, mari kita buka Visual Studio Code atau code editor apapun yang kalian sukai. Dan saya sudah berada di folder aplikasi yang akan saya buat, yaitu Vue Vuex Tutorial. Di sini saya akan menjalankan Vue Create. Kemudian nama dari aplikasi yang akan kita buat, saya beri nama shopping cart. Kalian bisa kasih nama terserah kalian. Ini kalau kalian sudah menginstal Vue CLI ya. Saya sudah menginstal Vue CLI sehingga saya bisa langsung menjalankan perintah ini. Klik enter. Selanjutnya kita akan disuruh memilih, kita pakai default atau manually selected features. Kita pakai default saja, yaitu dengan Babel dan ESLint. Klik enter. Ini membutuhkan beberapa waktu. Saya akan kembali ketika ini selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke folder aplikasi yang baru saja dibuat dengan ketik cd shopping cart dan jalankan aplikasi dengan perintah yarn serve atau bisa juga npm run serve. Dan buka aplikasinya dengan mengklik link di sini, yaitu localhost 280.80, dan inilah aplikasi bawaan Vue CLI yang baru saja kita buat dengan Vue Create, kemudian nama aplikasinya. Kita buka VS Code lagi, dan kita akan buka file yang dibuat dengan Vue CLI tadi. Di dalam src folder ada app.vue. Ini adalah komponen utama dari aplikasi Vue, dan kita lihat di sini yang ditampilkan di screen adalah di app.vue. Welcome to your Vue.js. Kalau kita ubah di sini menjadi hi, maka di sini juga akan menjadi hi. Kita akan hapus semua komponen ini dan sisakan div dengan ID app saja. Kita hapus semua komponennya. Kita biarkan stylenya. Kita lihat di sini akan kosong seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan install beberapa package. Kita bisa buka another terminal. Kita masuk ke dalam folder kita dulu, shopping cart, kemudian kita akan yarn add install Vuex dan Bootstrap untuk stylingnya. Oke, kita lihat di package.json file. Di sini sudah ada Vuex dan Bootstrap. Oke, kita akan lihat ke Bootstrap dulu. Kita akan import Bootstrap. CSS-nya saja, karena yang kita butuhkan hanya CSS-nya saja. Bootstrap, kemudian this folder, kemudian ke CSS, dan filenya adalah
bootstrap.css. Oke, kemudian kita akan membuat suatu komponen. Kita hapus hello world komponen. Kita buat komponen header.view. Kemudian kita akan buka Bootstrap for get bootstrap. Kita akan ambil navbar di sini. Yang simple saja. Ini saja, tidak ada linknya karena kita tidak perlu link. Kita tampilkan di sini, tapi jangan lupa semua HTML harus di-wrap atau dikasih template ya di luarnya. Kemudian kita baru bisa menambahkan HTML kita di dalam template tersebut. Import header ini ke dalam komponen utama view. Caranya adalah dengan meregistrasi semua komponennya ya. Di sini kita import dulu header. Import header from component. Kemudian header dan kita registrasi di sini. Oke. Setelah itu baru kita bisa tampilkan header di app.view ini. Kita header. Oke. Kita simpan, kemudian kita lihat aplikasinya. Oke, tampil navbar. Ini ada space, kita akan hilangkan ini. Itu adalah bawaan dari stylingnya. Margin top kita akan hapus. Hasilnya adalah seperti ini. Kita ingin aplikasi kita punya counter di sebelah kanan, yaitu total quantity. Kita menambahkan satu lagi, yaitu cart. Kemudian 0. Nanti akan kita isi dinamik ya dengan total quantity di cart. Tapi saat ini kita tulis 0 saja seperti ini. Kita simpan cart 0. Oke, kemudian yang kita butuhkan lagi adalah di sini akan ada product list. Kita akan buat komponen product list .view dan sebelah kanan akan ada cart. Kita buat cart.view. Di dalam product list jangan lupa template. Kemudian kita ingin product list kita tampil sebagai cart. Kita bisa buka Bootstrap cart. Ambil salah satu, tampilkan di sini. Source-nya akan kita ganti menjadi gambar dari produk kita. Oke, kita akan taruh produk dummy dulu. Di dalam sini kita buat folder dengan nama mock. Kemudian di dalam mock ini kita akan buat file product.json. Kemudian saya sudah mengcopy file dari products, paste di sini saja. Oke, kemudian ini kita kasih contoh salah satu saja, image URL-nya. Copy, kemudian kita paste untuk menunjukkan bahwa dia tampil gitu aja ya. Kita lihat di sini kita harus import dia ke dalam app.view. Import product list from a component and product list. Kemudian kita registrasikan di sini dan baru bisa kita pakai di sini. Kita wrap dulu dengan div. Oke. Kita lihat dia sudah tampil di sini. Ini akan ada beberapa produk. Maka kita harus mengimport produk.json file tadi. Kita beri nama dulu komponennya ini menjadi product list. Product list, kemudian
Kemudian looping produk JSON ke dalam cart. Jangan lupa memberikan key, yaitu di sini adalah item.id. Kalau kita lihat di produk JSON, dia punya ID, title, price, dan image URL. Jadi yang paling unik di sini adalah ID, sehingga kita harus memberikan key, yaitu berupa item.id. Ada error, kita akan lihat the template root disallows. Oke, kalau ada error seperti ini, berarti dia tidak bisa ditaruh setelah template. Dia harus perlu kontainer lagi. Tambahkan div ini. Oke. Kemudian image URL-nya kita akan ganti menjadi item.img URL seperti file di sini ya, img URL. Kemudian kita buat dia menjadi data binding karena ini bukan string tapi variabel. Alt-nya kita buat menjadi item.title. Ini juga bisa dibuat menjadi data binding. Kemudian card title adalah item.title, dan card text-nya saya buat menjadi harganya, yaitu item.price dengan $, di depannya. Dan button-nya saya akan buat menjadi add to cart button. Oke, save, kita akan lihat. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Kita akan buat dia memanjang, makanya kita akan membuat kontainer di sini. Jadi ini adalah kelas row. Dia akan memanjang seperti ini. Kemudian kita ingin gambarnya ini agar lebih kecil ya. Kita bisa mengubah ininya cukup menjadi 15 saja. Oke, menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan border di sini. Kita akan modifikasi class card bawaan Bootstrap. Card border none. Save, kita lihat. Oke, hilang. Kemudian di sebelah kanan akan ditampilkan shopping cart dan dia butuh ya jarak ya. Sehingga kita akan ke app.view, kemudian di sini akan ditampilkan cart yang kita import dari folder komponen. Yaitu komponen kemudian cart. Dan kita registrasi di sini cart. Dia akan tampil di sini. Kita belum tambahkan apapun. Kita buat komponen cart-nya. Kita akan buka lagi Bootstrap-nya. Dan kita ambil a list group. Oke, kita akan ambil ini. Paste di sini. Kemudian kita tidak akan menampilkan teks ini saja, tapi kita akan menampilkan media objek seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, source-nya di sini kita akan nanti akan menjadi source dari itemnya ya. Kita kasih contoh dulu untuk agar bisa dilihat. Save, kemudian kita akan lihat. Nah, dia tampil di sini ya. Kita ingin dia tampil di sebelah product list, maka kita akan menggunakan Bootstrap class. Ini adalah container. Kemudian di sini kita kasih row. Kemudian kita kasih div call 8. Yang satunya adalah kolom 4. Oke. Product list ada di kolom pertama. Cart ada di kolom yang kedua. Save, kita akan lihat. Nah, dia sudah di sebelah kanannya.
gambarnya akan kita perkecil ya, dengan hanya 80 px saja. Ini akan menjadi judulnya, dan ini akan menjadi kuantitinya. Misalkan sementara saya tulis seperti ini dulu. Oke. Kemudian kita butuh spasi ya di antara navbar dan product list. Kita buka header dan kita beri dia styling untuk navbar, margin bottom, 20 px saja. Oke, lumayan. Kasih 50. Oke, bagus. Kemudian judulnya ini terlalu besar, saya akan perkecil. Untuk card ini judulnya tidak perlu H5, cukup P saja. Begitu aja dengan produk list, tidak perlu H5, cukup P saja. Oke, kemudian di sebelah kanan dan kirinya quantity, itu ada tombol untuk menambah quantity dan mengurangi quantity. Sehingga kita harus tambahkan di sini buttonnya sebelum quantity-nya. Kita kasih button small, button primary atau secondary saja, secondary, dan ini adalah plus. Dan kita copy paste, ini minus. Kemudian kita cek, dia akan seperti ini. Kita ingin dia bentuknya adalah bulat. Oke, kita modifikasi, kita beri dia dulu kelas yaitu button quantity. Button quantity, kita kasih stylenya di sini. Oke, dot button quantity border radius 50%. Save. Oke. Yang minus dia agak jelek ya, karena width-nya ini menyesuaikan dengan kontennya. Sehingga kita harus buat width-nya paten, yaitu 30 px. Oke, good. Ini kita buat menjadi di sebelah kiri saja, align left. Sehingga kita akan select the media body. Media body, kemudian text aligned equals left. Okay. Good. Dan kita akan membuat silang di sini seperti yang ada di modal Bootstrap ya. Ini ya. Nah, ini kita akan copy paste saja. Kemudian kita paste di dalam list grupnya. Oke, seperti ini. Dan agar judulnya tidak sampai ke sini, kita akan batasi ini menjadi hanya 90% saja. Sehingga media ini hanya 90%. Media width-nya hanya 90% saja. Oke. Dan agar cardnya ini punya space ya, kita akan beri padding di cardnya. Padding 20 px. Oke, save. Oke, lumayan. Oke. Berikutnya kita akan implementasikan Vuex. Kita buat folder di dalam src yaitu store. Kemudian di dalamnya kita buat index.js. Dan kita import view from view dan Vuex. Import Vuex from Vuex. Kemudian kita akan registrasi Vuex dengan menulis view.use Vuex.
X. Oke. Kemudian kita bisa mengekspor Vuex store dengan export default new Vuex.store. Kemudian di dalamnya di sini ada state, kemudian ada getters, ya, kemudian ada actions, kemudian ada mutation. Yang ini yang akan kita pakai nanti di Vuex, ya. State ini adalah state yang kita perlukan, yang perlu disimpan di dalam Vuex. Untuk sementara kita akan simpan dia produk dari produk list tadi, ya. Kemudian adalah initial state-nya dan card. Dan initial state-nya juga empty array. Kemudian getters-nya kita punya products, dan inilah state. State dot products, dan card juga sama, ya, state dot card. Kemudian action kita punya get products. Jadi nanti produk tidak akan ditampilkan secara langsung di sini, tetapi akan melalui store. Kenapa? Karena pada aplikasi yang sebenarnya, ya, produk ini biasanya di fetch dari API. Actions kita punya get products, kemudian kasih commit get product data. Di mutation nanti the get product data, dia passing parameter berupa state, mutations state, dan this dot state dot a products equals products yang kita import di sini, ya. Import products from mock data, kemudian products.json sama dengan products. Oke. Actionnya adalah get product data. Kita sekarang ke product list, kita akan hapus ini, kita akan ambil produk ini dari Vuex store dengan cara kita akan ambil data saat dia mounting pertama dengan mounted, kemudian this dot, nah, kita akan ambil data dengan this dot get, jadi produk, ya. Tetapi di sini tidak akan dikenali karena kita belum import store-nya. Caranya adalah dengan import map action from Vuex, and untuk menerima data produknya kita akan map getters from Vuex. Kemudian sebelumnya kita akan meregistrasi di dalam method map action, ya. Action yang akan kita registrasikan adalah get products, sehingga di sini kita tulis get products, baru kita bisa jalankan di sini, ya, this dot get product. Tetapi ini juga tidak akan dikenali karena kita belum mengimport store-nya di dalam main.js. Kita perlu mengimport store-nya di sini, import store from the store yang kita buat di sini, ya. Oke, store. Kemudian kita masukkan di sini pertama kali karena dia harus berada di dalam semua komponen dalam aplikasi ini. Lalu this dot mounted this dot get products.
Setelah this.getProducts dijalankan, maka products ini akan ready ya. Data produksi ini akan ready dan dia akan diambil dengan map getters ya. Kita taruh di dalam computed, kemudian di sini adalah kita spread map getters, kemudian yang data yang kita ambil adalah products. Ya, baru dari sini produksinya akan diakses di sini. Kita akan save, kemudian kita lihat apakah sama products is not defined di dalam product list. Product list, products is not defined. So, oke, salahnya adalah di sini kita lupa menghapus yang di produksi ini karena dia akan kedobelan ya, ketumpuan. Oke, kita hapus di sini, kemudian kita save, dia akan bisa ditampilkan. Jadi data-data ini berasal dari store yang kita buat tadi ini ya. Oke, kemudian kita akan buat add to cart sehingga dia akan tampil di dalam cart karena ini adalah dummy ya, kita tadi hanya ketik biasa. Kita akan ambil data ini dari cart yang di dalam store sehingga kita perlu mengimport import map getters first from Vuex, kemudian di sini kita computed map getters, kemudian data yang kita ambil adalah data card, dan sini akan di looping yaitu v for item in cart, dan jangan lupa key-nya cart item dot id, nanti akan kita taruh id di dalam cardnya, kemudian source-nya ini akan menjadi item.img URL. Jangan lupa pakai ini data binding karena ini variabel. Kemudian alt-nya adalah item.title. Ini juga pakai data binding. Kemudian judulnya adalah item.title juga ya. Kuantitinya kita akan nanti kasih nama item.kty. Oke. Kosong ya. Kemudian kita akan membuat functionality dari add to cart button. Kita masuk ke store index. Sini adalah add to cart dan commit. Yang dimasukkan di sini adalah itemnya, yaitu item. Kemudian commit add item to cart and the item itself, dan di sini kita add item to cart and state and the item state dot cart equals item. Tetapi kita akan menambahkan quantity sehingga kita perlu spread dia ini, kemudian kita tambahkan quantity, kita tambahkan kuantitinya menjadi 1 karena ini pertama kali kita tambahkan ke dalam cart ya. Kita akan coba, kemudian di product list kita akan map actionnya akan ditambahkan add to cart, kemudian add to cart button kita akan tambahkan klik add to cart, dan itemnya yaitu item seperti ini. Oke, kita akan tambahkan itemnya ke dalam cart, jadi state.cart.push
karena dia akan ditambahkan kuantitinya, sehingga saya spread dari itemnya, kemudian ditambahkan kuantitinya, yaitu 1. Oke, save. Kita akan coba add to cart. Oke, dia berhasil bertambah. Tetapi kalau kita tambahkan lagi di item yang sama, dia akan menambah di bawahnya karena kita belum kasih logic di sini ya. Kita akan temukan dulu item tersebut, yaitu cons, misalkan current edit item, yaitu sama dengan state dot card dot find item dot id sama dengan item dot id. Oke, biar tidak bingung, saya kasih ini produk saja. Di sini produk ID dari cardnya ini sama dengan item ID yang dibuat sebagai parameter di sini ya. Kemudian kita kasih logic kalau edit item ini sudah eksis di dalam card, maka dia cukup menambahkan kuantitinya saja, edit item dot quantity plus plus. Kalau tidak ada di dalam cardnya, baru dia menambahkan item tersebut di dalam state-nya ya, seperti ini. Kita akan lihat kembali add to cart gain, ya dia akan menambahkan terus 3, 4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya akan kita buat add quantity dan reduce quantity dan juga remove item from cart. Add quantity dan reduce quantity. Add quantity dia akan menerima ID, reduce quantity juga akan menerima ID. Kita buat seperti ini dulu. Kemudian remove item dia akan menerima ID sebagai parameter juga. Nah, ini tentu kita harus buat di dalam action, itu dengan nama yang sama atau berbeda terserah kalian. Add quantity commit ini akan sama semua sehingga saya copy paste saja. Ini adalah reduce quantity dan ini adalah remove item. Di sini commit add quantity. Ini di sini adalah commit reduce quantity. Kemudian di sini adalah commit remove item. Oke. Kemudian di sini saat dia add quantity, dia akan mencari datanya ya berdasarkan ID-nya tersebut. Jadi kita akan copy paste ini. Jadi akan sama dengan ini. Const current item. Kemudian sini adalah current item dot quantity plus 1. Ya, kemudian untuk yang reduce quantity kita akan minus ya. Kemudian untuk tidak perlu item ID tapi ID saja karena dia sudah dipassing di parameter sini ya. Kemudian remove item kita akan mengubah state.card-nya. State.card sama dengan state.card.filter menjadi product.id tidak sama dengan ID yang dihapus ya. Jadi yang tertinggal adalah ID yang selain yang dihapus. This quality ID is not defined but is defined but never used. So, kita masukkan di sini commit-nya. Save. Oke, kita akan coba add to cart, kemudian kita
ini belum berfungsi karena kita belum masukkan ke dalam button plus dan minus ya. Dalam di card komponen, di sini kita harus registrasi dulu ya di methods, kemudian kita map actions, dia otomatis import ya. Kemudian yang kita butuhkan tadi adalah add quantity, kemudian reduce quantity, kemudian remove item. Kita masukkan di sini buttonnya, yaitu add click. Inilah reduce quantity, dan dia ada passing berupa ID. Kemudian di sini juga passing berupa ID. Kemudian close button juga sama, dia passing berupa ID remove item, kemudian passing berupa ID. Save. Kita akan coba refresh biar 0 datanya. Add to cart, kita tambahkan, kita kurangi. Oke. Ada typo di sini ya. Ini harusnya satu-satu ya. Oke, sekarang kita coba lagi, save, kemudian kita tambahkan. Nah, berhasil ya. Tetapi kalau kita lihat untuk minusnya, ini bisa minus dan sebagainya. Maka kita akan memberikan sebuah logik bahwa kalau dia kurang dari 1, maka dia akan terhapus ya. Seperti saat dia remove item from cart ya. Seperti ini. Jadi ini juga sudah berfungsi ya, remove itemnya. Jadi kalau dia 0, maka dia akan terhapus. Oke, berarti itu berada di dalam reduce quantity di sini. Jadi kita akan lihat jika ya, if current item lebih besar daripada 1, maka dia akan berlaku ini. Kalau dia sama dengan 1 atau sebaliknya, misalkan kurang dari 1, jika dia sama dengan 1 atau kurang dari 1, maka dia akan menghapus ya. Dia akan remove item seperti ini. Kita copy aja yang ini. Oke, kemudian kita save. Kalau kita add to cart, tambahkan, tidak ada masalah. Oke, kalau minus, oke. Current item dot quantity ya. Oke. Tambahkan set. Oke. Ya, dia akan hilang ya. Dan kita lihat di sini card-nya tidak update. Kita akan update card-nya ini. Untuk total quantity-nya. Kita akan update di sini. Ya. Kita akan ambil data dari Vuex Store. Kita kasih nama dulu, yaitu header, nama komponen ini ya. Kemudian computed map getters, karena otomatis import dari Vuex. Kemudian map gettersnya ini yang mau kita ambil adalah card-nya ya. Dan kita akan menghitung jumlah dari kuantitinya ya. Maka kita di sini akan compute lagi, yaitu total quantity. Total quantity adalah berupa function, dan return value-nya adalah this.card.reduce, kemudian A, B, kemudian A plus B dot quantity-nya, kemudian
Jadi apa yang dilakukan satu baris kode ini adalah dia menjumlahkan quantity ya dari tiap-tiap item di dalam cart tersebut dan memberikan value 0 sebagai default value ketika item-itemnya itu tidak ada atau kosong ya. Oke, kemudian kita akan panggil total quantity-nya di sini. Kemudian kita akan lihat dia sudah terupdate ya. Kalau kita kurangi, dia akan terupdate juga. Oke, kalau dia terhapus, dia akan 0. Kemudian kita akan memberikan button di bawah sini yaitu button checkout dan memberikan total price, menampilkan total price. Kita akan masuk ke dalam cart, kemudian pada ini kita akan memberikan container dulu dalam sini dan button yaitu checkout button, dan di sini kita kasih total price-nya sama juga dengan yang sebelumnya total quantity. Di total price kita akan compute dia menggunakan reduce juga seperti tadi, return kemudian this.cart.reduce dan di sini a, b a plus b dot quantity dikali b dot price ya, karena price-nya ini akan tentu sesuai dengan jumlah kuantitinya ya. Kemudian default value-nya adalah 0. Dan kita panggil di sini, kita tampilkan di sini yaitu total price. Save. Kita lihat kalau kita lihat di sini kita kurang maka 450, kalau kita tambah dan seterusnya ya. Kita hapus maka dia akan 0. Dan ini akan kita tampilkan saat ada item saja, sehingga kita beri dia if saat card-nya ada isinya, sehingga kita cukup berikan seperti ini saja kata ada isinya. Oke, kita lihat add to cart, nah, dia baru tampil ya. Kalau tidak ada maka dia akan hilang. Dan tampilannya sangat jelek. Kita akan berikan style yaitu button large, kemudian button block dan button success. Oke, save dan kita akan berikan margin top button, kita akan berikan class button checkout, kemudian stylenya button checkout, kita akan berikan margin top yaitu 20 px. Jadi kita lihat, oke, lebih baik ya. Kita tambahkan item lain, dia akan menambahkan sendiri. Kemudian kita tambahkan lagi item yang sama, dia akan menambahkan item tersebut ya. Kemudian kita kalau hapus, semua terupdate ya. Oke. Dan berikutnya kita akan membuat button checkout ini berfungsi. Jadi kalau kita klik checkout, dia akan loading sebentar, kemudian menampilkan message order successfully placed. Oke. Buat data adalah is processing false dan order placed ya, false juga. Dan ketika dia klik place order, kita kasih method place order di sini, maka is processing-nya ini akan berubah menjadi true. Kemudian kita akan berikan waktu ya sebentar ya, seakan-akan dia seperti fetching data gitu ya, padahal tidak. Tapi ini hanya untuk seakan-akan seperti itu ya. Kemudian order placed ini akan menjadi true. Jangan lupa this dot dan this dot is processing ini menjadi false. Dan ketika kita false, ketika kita place order, maka semua card-nya ini akan terhapus ya, akan empty. Maka kita di store-nya kita buat satu lagi action yaitu empty.
card. Ini kita taruh di sini. Ini adalah state and state.card equals empty array. Dan kita akan panggil dia di sini, yaitu empty card. This dot empty card. Oke, kita lihat add to cart, kemudian kemudian kita check out. Oke, kita belum tambahkan loading ya. Kita lihat di Bootstrap dan kita lihat di spinners. Kita akan gunakan spinners. Kita ambil yang ini saja. Kemudian di checkout kita akan taruh di sini. Dan ini kita akan wrap ke dalam span. Spinner ini akan kita tampilkan jika is processing itu menjadi true ya. Jadi sini cukup is processing ya. Is processing, dan ini akan else value-nya ya. Sehingga seperti ini saja. If not processing, kemudian di sini kebalikannya yaitu else akan tampil ini ya. Kita juga akan disable button tersebut ya, jika dia is processing atau is processingnya adalah true. Jangan lupa kasih titik 2 karena dia adalah variable. Oke, dan jangan lupa kasih on click ya, atau add click ya, di view add click dan place order. Oke, refresh, add to cart, add again, tambah 1, check out ya. Oke, dia hilang ya. Dia sudah berhasil karena kita belum memberikan message, maka dia tidak tampil message-nya. Kita tambahkan message-nya dengan kasih alert yang hijau ini, alert success. Oke, kita grab di sini. Kemudian kita akan taruh di atas sendiri ya. Itulah order success fully placed. Dan ini akan ditampilkan saat place order atau order placed ya. Order placed itu true. Dan kita juga akan menampilkan message yang lainnya kalau ia tidak ada item di dalam cart-nya, yaitu no product in cart. Dan ini akan kita tampilkan saat tidak ada produk di dalam cart-nya. Oke, kita lihat kalau tidak ada produk di dalam cart-nya maka no product in cart. Kalau kita tambahkan maka pesan itu akan hilang ya. Kemudian kalau kita check out akan loading sebentar, kemudian akan hilang dan tampil order successfully placed. Oke. Oke, kurang sedikit lagi kita akan tambahkan X button untuk menghilangkan order successfully placed ini. Kita ambil aja di Bootstrap ya, seperti di sini ya, tombol X ini kita ambil aja di sini, kemudian kita taruh di sini. Oke, kalau kita lihat jadi akan seperti ini, dan dia akan menghilangkan ya pesan tersebut kalau diklik, sehingga membuat nilai dari order placed ini menjadi false kembali ya. Atau kita bisa langsung seperti ini, order placed menjadi
false. Kita coba lagi. Oke. Great. Aplikasi kita sudah selesai. Selamat mencoba dan happy coding.